Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di malam ini kita melanjutkan kajian rutin kita di hari Rabu Ganjil ini. Insyaallah biidznillah mulai malam ini dan waktu berikutnya kita akan bacakan yaitu kitab yang baru yang berjudul Fawaidul Fawaid. Insyaallah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang besar, yaitu yang bernama Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, yang insyaallah nanti akan kita sampaikan pada saatnya terkait dengan siapakah beliau, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Kitab yang kita jadikan rujukan ini disyarah, ditaklik atau dikoreksi, kemudian dilihat hadis-hadisnya itu oleh ulama mutaakhirin, seorang ulama yang akhir-akhir ini, yang bernama yaitu Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, yang dikenal yang sering disebut dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimallahu ta'ala. Beliau di sini memberikan tahrid, mengeluarkan hadis-hadis, kemudian beliau juga menyusun dari kitab aslinya dengan susunan yang lebih mudah untuk bisa dicerna, dipahami. Maka terkait dengan beliau, ini ulama mutaakhirin yaitu Syekh Ali Hasan. Beliau Masya Allah, beliau seorang ulama senior dan beliau seorang ulama yang menjadi murid dari seorang muhaddisin, seorang muhaddis di zaman ini yaitu Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala, murid seniornya beliau. Dan beliau yaitu Syekh Ali Hasan, qadarullah, beliau sudah wafat dan wafatnya belum lama, yaitu di masa Covid kemarin. Di masa Covid kemarin wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mudahkan tempat beliau di sisinya. Dan Masya Allah ketika beliau wafat, meskipun di masa Covid, maka kemudian perlakuan dari para talamid, dari para murid-muridnya, itu memperlakukan sebagaimana masa-masa yang dimana itu seperti masa biasa, yang artinya tidak kemudian diperlakukan, disendirikan, dipeti dan yang lainnya. Tapi ketika dari masjid disolatkan, kemudian
antar ke makamnya itu dengan seperti di masa biasa. Alhamdulillah itu tidak ada masalah. Artinya beliau meskipun wafat di masa itu tapi diperlakukan sebagaimana biasanya. Kemudian yang akan kita bacakan di sini kitab yang berjudul Fawaidul Fawaid. Namanya atau judulnya yaitu Fawaidul Fawaid. Dua nama yang sama, Fawaid al-Fawaid. Fawaid itu sendiri adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari faidah. Maka di sini beliau tulis dengan judul Fawaidul Fawaid menunjukkan bahwasanya di dalam kitab ini berisi tentang banyak sekali faidah. Itu faidahnya faidah. Ya, faidahnya faidah. Secara bahasa demikian. Maka memang di sini Masya Allah sangat banyak ilmu yang ada di dalamnya. Nah, apa yang akan kita bacakan di sini? Mungkin kita awali supaya kita mengetahui secara umum dahulu. Meskipun nanti mungkin qadar Allah tidak bisa menghadiri secara rutin, ya, kemudian terlewati dan seterusnya. Kita bacakan sekilas tentang isi buku ini, isi kitab ini, apa saja yang dibahas di dalam kitab ini. Beliau menuliskan di sini, yaitu dari asalnya tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian disusun ulang oleh Syaikh Hasan ini dengan ditahrij hadis-hadisnya, dikeluarkan hadisnya, diberikan komentar terkait hadis ini bagaimana. Maka tersusun di sana ada pembahasan sampai berjumlah 14. Ada 14 pembahasan. Pembahasan yang awal akan dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, itu tentang masalah al-aqidah wa tauhid. Ini pembahasan di awal, pembahasan yang utama. Ini menunjukkan bagaimanakah tentang pentingnya akidah dan tauhid. Ini judul besarnya. Adapun nanti sub-subnya ada tentang masalah ikhlas, bagaimana haknya tauhid, bagaimanakah ma'rifatullah dan lain-lainnya. Yang jelas topik pembicaraan di bagian awal atau bab awal ini itu tentang akidah dan tauhid. Kemudian yang kedua yang akan dibahas dalam kitab ini yaitu al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, Al-Qur'an wa tafsir. Membahas tentang masalah Al-Qur'an dan tafsir. Al-Qur'an dan tafsir artinya tidak seluruh Al-Qur'an ditafsirkan, ya, tapi diambil bagaimana tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini. Kemudian setelah tentang akidah dan tauhid tentang Al-Qur'an, kemudian pembahasan yang ketiga, al-mabhasus tsalis fil hadisin nabawi, yang dibahas tentang masalah hadis-hadis Nabi. Ini menunjukkan bagaimanakah urutan kepentingannya dari akidah tauhid yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dibahas sekilas juga oleh beliau, tidak secara mendetail, yaitu tentang al-mabhasus rabi' usul fiqh, tentang usul fiqh. Hanya satu pasal saja yang disampaikan di sini, tidak membahas secara mendalam. Karena ini memang merupakan kumpulan berbagai macam bab tentang usul fikih. Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima nanti, itu bahas tentang al-ilmu wal ulama, tentang masalah ilmu dan pengampu ilmu yaitu para ulama. Betapa lengkapnya nanti akan dibahas di sini tentang masalah ilmu dan ulama. Kemudian al-mabhas as-sadis yang keenam, maka inilah ciri beliau, yaitu al-qulub wa a'maluha, yang dibahas tentang masalah hati dan amalan-amalan hati. Memang di dalam kitab ini para jamaah, ini bahasanya itu memang bahasa beliau, bahasa yang menyentuh, bahasa yang
Tidak seperti kita membahas sebelumnya itu bahasa yang katakanlah pembahasan normatif begitu, enggak, tapi bahasanya adalah bahasa-bahasa yang menyentuh bahkan mengarah ke sastra. Sehingga tidak mudah untuk bisa mengkaji apa-apa yang ditulis oleh beliau di sini. Kemudian al-mabhas as-sabi', pembahasan yang ke-7 setelah bicara tentang masalah hati, bainal iman wal kufur, antara iman dan kufur. Iman dan kufur. Ini tentunya juga berkaitan dengan pertama masalah akidah. Pembahasan yang ke-7. Al-mabhas ats-tsamin, pembahasan yang ke-8 nanti membahas tentang adz-dzunub wal ma'asi. Tentang masalah dosa dan masalah kemaksiatan. Baik itu sebab-sebabnya, pengaruh-pengaruhnya. Ini pembahasan nanti yang ke-8 secara umum. Dan itu banyak pasal-pasal yang dibahas meskipun tidak panjang-panjang. Al-mabhas at-tasi', pembahasan yang ke-9 nantinya itu ilas sairin ilallah. Pembahasan tentang as-sairin, orang-orang yang berjalan ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah orang-orang yang mereka, bahasa kita, mengabdikan dirinya kepada Allah taala, perjalanannya itu bagaimana? Maka di sana akan dibahas terkait dengan masalah kezuhudan, ya. Bagaimanakah dia menempatkan diri di dunia ini. Al-mabhas al-ashir, pembahasan yang ke-10 nanti fi a'makin nafas, terkait dengan apa? Kedalaman jiwa. Dan membahas tentang masalah jiwa. Tadi ada qalb, ada nafas. Kalau kita bicara tentang masalah tazkiyatun nafas, maka dua hal ini dua yang utama, yaitu ada al-qalb, ada an-nafas. Maka juga dibahas oleh beliau di sini. Kemudian al-mabhas al-hadi asyar, pembahasan yang ke-11 min syiaris shalihin, di antara perjalanan orang-orang yang saleh. Perjalanan orang saleh ini orangnya langsung. Misalkan disebutkan tentang Abu Bakar, ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Kalau tadi itu secara umum yang orang-orang berjalan menuju Allah taala. Ini secara khusus beberapa nama disebut dan disampaikan. Kemudian al-mabhas ats-tsani asyar, pembahasan yang ke-12 tentang lataif wa raqaiq, kelembutan dan kemudian raqaiq, yaitu lin, yaitu sama, kelembutan dan kelembutan. Jadi bagaimanakah sentuhan yang lembut. Yang ini yang dimaksud sentuhan lembut adalah sentuhan terkait dengan hati. Bagaimanakah kita bisa melembutkan hati? Ya, maka nanti akan terbahas di sini, dan terulang bab masalah zuhud ada di sini juga. Al-mabhas ats-tsalis asyar, pembahasan yang ke-13 nanti tentang mutaqabalat, tentang hal-hal yang itu kontradiksi, berlawanan. Tentang misalkan antara sa'adah wasyaqawah, kebahagiaan dan kesengsaraan. Ini disampaikan secara ringkas oleh beliau. Juga tentang masalah antara setan dan malaikat dan lain-lain. Dan pembahasan yang akhir, bab yang besar yang akhir, al-mabhas rabi asyar, fawaid mansurah. Secara umum ini faedah-faedah yang tersebar. Faedah-faedah yang tersebar. Nah, itulah cakupan yang akan dibahas di dalam kitab yang berjudul Fawaidul Fawaid, yaitu faidahnya faidah. Maka kita bacakan terlebih dahulu ya ikhwah azani wa azkumullah, muqaddimah yang disampaikan oleh pentahrij yang mentahrij kitab ini, yaitu yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan rahimallahu taala. Menuliskan di awal, bagian awal, muqaddimatun, pendahuluan. Beliau menulis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, memuji Allah. Wa nasta'inuhu, kita mohon pertolongan kepadanya, kepada Allah.
wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, dan kita minta perlindungan kepada Allah, min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Man yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang Allah beri hidayah padanya, petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Inilah muqaddimah yang biasa kita sampaikan di awal, yang dimana ini penetapan yang pertama tentang hamd, tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan diri kepada Allah taala, kemudian kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa, kejelekan amalan kita, karena kita ini sering tergelincir ke dalam keburukan, sering tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka kita berlindung agar tidak dibiarkan ya Allah terus tergelincir ke dalam keburukan, maka berlindung kepada Allah. Maka penetapan berikutnya, ketika Allah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, ketika Allah menyesatkannya, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan utusannya. Maka di sini ada dua persaksian yang kita kenal dengan syahadatain. Syahadatain, yang dimana dua penggalan kalimat ini sama-sama memiliki rukun di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah rukunnya ada dua, syahadatul rasul juga rukunnya ada dua. Rukunnya la ilallah adalah yang pertama, la ilaha, nafi, peniadaan, tidak ada ilah, maksudnya yang berhak diibadahi, berhak disembah, ini penafian. Ilallah itu isbat, rukun yang kedua, penetapan hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rukunnya yang bagian akhir, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan utusannya. Kalau kita membaca, insya Allah tidak asing bagi kita, kita sudah biasa melantunkannya. Tapi bagaimanakah kita bisa memahami kalimat ini atau kata ini, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya? Maka beliau memang seorang hamba. Artinya seorang hamba ya sama dengan kita juga hamba, manusia biasa. Sehingga ketika beliau manusia biasa, beliau juga seperti kita, beliau pernah sakit, ya, beliau juga pernah sakit. Bukan berarti kemudian karena Rasul tidak pernah sakit, tidak, pernah sakit, ya. Beliau kadang senang, kadang sedih, seperti kita juga, manusia, ya, manusia. Tapi yang membedakan dengan kita umumnya manusia adalah Rasulullah, utusannya Allah. Beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, yang kita bukan utusan Allah. Dengan penetapan beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ketika apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang membedakan. Apa yang kita ambil faedah dari sini? Ketika kata-kata abdu, hambanya Allah, maka ini maknanya beliau bukan dari golongan selain manusia, beliau manusia, ya. Jadi jangan kemudian ditempatkan di tempat yang bukan selayaknya, ya, diagung-agungkan seperti ilah, seperti sesembahan, seperti Tuhan. Ini tidak boleh, karena beliau manusia biasa. Tapi kita mengagungkannya karena beliau menjadi seorang utusannya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, amma ba'd. Selanjutnya, Syekh Ali Hasan rahimahullah taala mengatakan fahada kitabun ajib. Kitab ini Fawaidul Fawaid adalah kitab yang ajib, yang sangat menakjubkan. Yang sangat menakjubkan. Lahu min ismihi, kitab ini dari namanya saja Fawaidul Fawaid a'damu nasib. Itu memiliki bagian yang besar. Memiliki kontribusi yang besar karena faidah dari faidah-faidah. Kita biasanya mengatakan oh faidahnya iman, gunanya iman ini, gunanya katakanlah sabar ini, gunanya takwa ini. Ini adalah faidahnya faidah. Ya, Masya Allah, lebih dalam yang beliau sampaikan. Maka beliau katakan, kenapa dikatakan memiliki bagian yang besar? Karena huwa di dalam kitab ini adalah merupakan fawaidu ghaziratun. Ada faidah yang sangat banyak. Ghazir itu artinya deras. Ibarat hujan yang deras. Al-matru ghazir, hujan deras. Maka ini faidahnya sangat banyak sekali. Wa nukatun ilmiyah nadirah, dan ini adalah inti dari ilmu-ilmu yang nadirah, yang tidak mudah untuk didapatkan. Artinya jarang, tidak mudah untuk mendapatkannya. Fiha ghausun fi ma'anil haqaiq, maka di dalam kitab ini berisi tentang kedalaman makna-makna dan hakikat, arti-arti dan juga hakikat-hakikat yang nanti akan kita masuk ke dalamnya insyaallah. Wa idahun li hikmati syariah, dan juga ada penjelasan tentang hikmah-hikmah syariah. Kita diperintahkan untuk sholat, puasa, zakat, itu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Fi maudu'atin muta'addidah, itu di tema-tema atau judul-judul yang bermacam-macam atau di berbagai macam tema, berbagai macam yaitu pembahasan. Ahammuha, yang paling utama, yang paling penting di dalam keilmuan ini adalah Al-Qur'anul Karim. Itu Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi ditempatkan setelah akidah dan tauhid, maka pembahasannya adalah Al-Qur'an. Ya. Kemudian wal fiqhul islami, juga ada masalah fikih. Tadi ada usul fikih di bagian babnya. Ma'a tarkizi ala bayani adakki tafasiliha, bersama dengan tarkiz, yaitu adanya pemfokusan, fokus untuk menjelaskan kedalaman rincian-rinciannya. Kedalaman rincian-rinciannya allati takhfa ala aktsarin nas, yang ini bisa jadi tersembunyi bagi banyak manusia. Banyak manusia yang tidak tahu. Ibarat ketika kita membaca ayat begitu, kita baca ayat itu, tahu artinya, selesai. Ya, tapi beliau termasuk yang sangat besar, yaitu kitab beliau namanya Madarijus Salikin. Ya, itu beliau menjabarkan tentang apa? Menjabarkan tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kitab yang besar, karena saking kedalaman ilmunya di situ. Banyak orang yang tidak tahu, beliau bisa menjabarkan dengan seluas-luasnya. Wa rabtuha bistisyraqil qalbi, dan ketika membahas tentang masalah Al-Qur'an, masalah fikih dan pembahasan yang lain, beliau itu kemudian juga mengaitkan dengan masalah hati, bisikan-bisikan hati. Bisikan hati berarti kita diajak untuk kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah kita itu bagaimana? Ya, karena hati ini pada asalnya dia di atas al-haq. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau memberikan jawaban istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Karena hati pada dasarnya tidak akan mengingkari. Hati akan bisa membedakan bainal haq wal batil. Lisan inilah yang tidak bisa istiqomah. Hati mengatakan benar, muncul di lisan kadang mengatakan salah. Hati mengatakan salah, muncul di lisan mengatakan benar. Kadang-kadang lisan ini yang tidak istiqomah.
maka hati pada dasarnya itu istiqomah. Kalau hatinya baik, maka akan berdampak kepada lisan yang baik pula. Maka dari itu jangan sampai hatinya begini, lisannya begini, berbeda, tidak sama. Akhirnya jadi apa? Jadi orang munafik atau sifatnya sifat nifaq. Naudzubillah. Wastisyrafin nafs, dan juga ada sentuhan jiwa, ya, tentang masalah hati dan jiwa. Waliulawi ka'bi mu'allifihi fi anwa'il ulum wa alwanil funun, maka dikarenakan ketinggian pengarangnya ini, keilmuan pengarang ini dari berbagai macam ilmu dan berbagai bidang yang beliau miliki, keluasan ilmunya, ya tidak hanya sekedar satu bab saja, artinya misalkan masalah Quran saja enggak, tapi namanya ulama memahami sekian banyak keilmuan, ya. Maka dengan berbagai ilmu yang beliau miliki, maka dikatakan ja'al kitab, maka datanglah kitab ini, terciptalah atau tertulislah kitab ini bimasabati ma'lamatin mutakamilatin fiha, yaitu dengan berbagai ma'lamah, alam, yaitu bendera-bendera yang sempurna, yang di dalamnya terdapat apa? Ma'arifil ilmiyah, pengetahuan ilmiah, kemudian juga asyai'ul katsir wal kabir, asyai'ul katsir al katsir, yaitu sesuatu yang banyak dan banyak. Jadi kitab ini memiliki banyak sekali tentang ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Para jamaah, ini bahasa yang ada dipakai di sini memang bahasa yang tadi kita katakan di awal, bahasanya mengarah bukan bahasa yang lugas, bahasanya memang bahasa yang mengarah kepada sastra, mengarah kepada sastra. Dan sebenarnya kalau kita tentang masalah hati, itu memang kadang tersentuh dengan berbagai lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang halus, ya. Itulah sentuhan-sentuhan hati yang beliau tulis begitu. Walamma kanal muallif wal muallaf, dan dikala muallif pengarang ataupun muallaf yang dikarangnya atau karyanya ala hadan nahwi min naf'il wal faidah, seperti ini kondisinya, yaitu berupa manfaat, ada manfaat dan faidahnya, maka Syekh Pentahrid Syekh Ali Hasan rahimahullah mengatakan ra'aitu luzuma nashrih, maka aku melihat ini wajib, ini harus, aku harus menyebarkan ilmu ini, harus menyebarkan tentang isi dari kitab ini. Wa wujuba tahqiqi, dan wajib untuk diaplikasikan, diwujudkan, dipraktekkan. Lima sayakunu lidzalika, karena ada di situ min i'dhamin li fawaidihi, karena di situ ada sesuatu yang besar dari faidahnya. Wa iktsarin limanafihi, dan banyak manfaatnya. Hatta yashula alal qari, sehingga mudah bagi pembaca. Jadi ini beliau sampaikan, kitab yang ada di hadapan kita ini tidak susunannya tidak seperti asalnya. Maka boleh katakan supaya pembaca ini mudah tanawulul faidah, mendapatkan faedah minhu biyusrin wa suhulatin, dengan mudah dan dengan gampang, rattabtuhu ala abwabil ilm, maka aku susun, aku atur menurut bab-bab ilmu, sebagaimana tadi di daftar isi yang kita sampaikan. Jadi ini susunan dari beliau, jadi diambil dari tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian diatur, ditata, bahasa kita diapakan, diedit, kemudian disusun dengan lebih rapi. Mubtada'an bil akidah, yang dimulai dengan masalah akidah di bab awal tadi. Wa tafsir, kemudian dengan tafsir yaitu Al-Qur'an. Fal hadis, kemudian hadis, dan seterusnya sampai 14 bab yang berikutnya. Hakada. Karena al-kitabu ala suratil asliyah, karena kitab yang asli, kitab asli dari karangan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, khalin minat tartib, itu sepi dari urutan ini. Jadi urutannya tidak serapi ini, maka beliau kemudian rapikan. Kalau ketika tidak rapi itu akibatnya apa? Ya suruqat fut samrati min syajaratil fawaidihi ala janiha, sehingga susah
Nyusah untuk bisa memetik buah, memetik intisari dari pohon yang sebenarnya banyak faedahnya. Ya, diibaratkan seperti itu pohon. Ya, ketika pohon itu masya Allah berbuah banyak, tapi kemudian tidak ngerti bagaimana cara memetiknya, ya hanya bisa melihat saja. Maka ini beliau ibaratkan ketika pohon itu berbuah yang sangat banyak dan menarik, maka beliau berikan jalan untuk bisa memetiknya itu loh, dengan mudah. Nah, inilah dilakukan oleh beliau. Fal ma'mulu minallahi subhanahu, maka orang yang berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala bulughu hadal maksud, yang dia ingin mencapai tujuan ini, wal wusul ila hadal hadaf al jayyid, dan ingin sampai tujuan yang bagus ini, mujibu man da'ah, maka hendaklah dia itu menjawab siapa yang mengajaknya, wal mulabbi liman raja, dan juga dia menerima atas siapa yang mengharapkan. Nah, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Ini penggalan dari yang awal dari tulisan, yaitu pentahqiq atau pentahrid atau yang ngoreksi dari kitab ini. Tapi belum selesai dari yang beliau sampaikan terkait dengan kitab ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Sebelum kita bacakan berikutnya, memang ketika kita membaca suatu buku yang baru, sebagaimana kita baca buku apapun, ada yang namanya resensi buku. Maka kalau orang mau meresensi buku itu, dia bisa kemudian menyimpulkan di awal. Makanya yang biasanya dilihat adalah yang pertama tentunya judul, siapa pengarangnya, kemudian dilihat adalah daftar isinya, itu dilihat, oh tertarik ini. Kemudian biasanya pendahuluannya, karena pendahuluan ini menggambarkan secara umum tentang isi dari kitab yang ditulis. Inilah pentingnya kita untuk mengetahui tentang mukadimah. Jadi ketika kita membaca suatu buku, maka kalau kita ingin mengetahui buku itu sebenarnya isinya tentang apa saja, maka baca mukadimahnya. Mukadimahnya bukan mukadimah penerbit ya. Kalau penerbit kan urusannya dengan katakanlah menerbitkan buku, tapi mukadimah buku itu sendiri yang membahas tentang masalah isi buku tersebut. Itu kalau kita sudah membaca mukadimahnya, maka nanti akan tahu secara umum tentang isi buku tersebut. Maka lebih rinci lagi, kemudian kita melihat daftar isinya. Melihat daftar isinya sehingga lebih tahu, oh dari yang umum ini ternyata dirinci dalam daftar isi ini. Nah, inilah di antara cara untuk memahami suatu kitab atau suatu buku secara umum. Tentang buku ini, hadal kitab, buku ini yaitu kitab Fawaidul Fawaid, beliau katakan lagi, masih tulisannya Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala, ujabun fi maddatihi, ini sangat menakjubkan di dalam masalah materi-materi yang ada di dalamnya, isinya. Azimun fi munaqasyatih, dan sangat besar di dalam masalah munaqasyah, diskusi-diskusinya. Ya, artinya menyampaikan ini, menyampaikan itu, seakan-akan ada diskusi di dalamnya. Ra'iun fi jam'i wa lataifihi, dan kemudian sesuatu yang masya Allah, yang hebat ya, di dalam pengumpulan materi-materi yang bermanfaat ini, dan juga mengenai kelembutan-kelembutan yang ada di dalamnya. Kelembutan maksudnya di sini para jamaah, ketika kita membaca kemudian kita itu merasakan masya Allah, ini memang benar kondisi hati kita memang seperti itu. Nah, ini menyentuh hati kita. Summa lam yurattibhu muallifuhu ala nasakin muayyan. Tadi disampaikan di awal juga, muallifnya aslinya itu saya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah belum menertibkan, mengatur di dalam naskah tertentu. Jadi bahasanya apa? Manuskrip ya. Asalnya adalah tulisan-tulisan yang tidak terkumpul satu kitab yang teratur. Ya, ada satu kumpulan ini, kumpulan ini, kumpulan ini. Awala nahjin mubayyan, atau metode yang jelas, Wa ka'annahu ja'ala mustaudian, seakan-akan beliau katakan ini semacam gudang ya. Gudang apa?
lilataifil ilm, gudang kelembutan ilmu. Jadi beliau mengibaratkan ilmu ini ada di gudang yang belum disusun, maka oleh beliau diambil ini kemudian disusun. Wa taraifil ma'arif, dan ada yaitu bingkai-bingkai tentang masalah keilmuan atau pengetahuan, allati la yajidullah baban fi kitab, yang tidak didapati bab-bab dalam kitab yang lainnya. Au anwanan limu'allafi, yaitu atau judul-judul bagi pengarangnya. Kadang-kadang syukur bahasa gampangnya nulis tanpa judul. Pokoknya ini ditulis gini. Ya, akhirnya dikumpulkan, diberilah judul. Sehingga beliau mengatakan fahadi al-fawaid, maka kitab fawaidul fawaid ini ya ma'lumatun mutanatsiratun, ini adalah merupakan maklumat, yaitu informasi-informasi ilmu yang sangat menyebar, sangat banyak sekali. Wastimbatatun mutakatsirah, dan juga penggalian-penggalian hukum yang mutakatsirah yang banyak juga. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimanakah kedalaman ilmu yang ada di sini. Faida, oleh karena itu urifa dzalika wa dhahara, maka beliau mengatakan dikenal atau diketahui di dalam kitab wa dhahara, dan memang demikian. Wa bayana washtahara, dan jelas yang masyhur memang demikian. Yang artinya apa? Maksud dari kata fawaidul fawaid itu seperti yang beliau perkirakan. Apa itu? Fa inna al fawaida, karena sesungguhnya al fawaid, guna-guna manfaat-manfaat ini, fi urfil muallifin, di dalam kebiasaan pengarang itu maksudnya apa? Fawaid, faidah itu wa, yaitu alkitabul ladzi yajma'u katsiran minasyawarid, suatu kitab yang terkumpul di dalamnya itu banyak dari berbagai macam permasalahan. Jadi masalah ini dikumpulkan. Ya, ketika dikumpulkan kemudian ini mendatangkan faidah yang tadinya terpencar-pencar kemudian dikumpulkan. Ini faidah, salah satu faidahnya begitu. Yang tadinya kemana-mana kemudian terkumpulkan. Ini faidah. Belum lagi nanti ketika disusun dengan baik. Ya, mulai dari tadi, misalkan ini ada bab akidah dulu, Al-Quran, tentang hadis, dan seterusnya. Ya. Waddaqaiqil lati yudrikuhal al-alim, dan ini kedalaman ilmu yang didapati oleh orang yang alim, orang yang tahu, orang yang punya ilmu. Au yastambituha minan nusus, atau mengambil hukum dari nas-nas yang ada. Au minal waqi', atau bahkan dari fakta, dari waqi' yang ada, fakta yang ada. Au min humaman, atau dua-duanya, baik itu yang pertama yaitu dari nas ataupun dari fakta. Ada yang diambil dari nas-nas saja, ada dari fakta, atau dua-duanya. Hilala tajribatihi tawilah, yang ini sudah dilakukan sesuai dengan tajribah, pengalaman yang panjang. Karena beliau memang yang namanya penulis atau para ulama, memang hari demi harinya itu nulis dengan kedalaman ilmunya. Wa ma'anatihi al-syakhsiyah, dan juga tentang mu'anah, yaitu kepedulian terkait dengan kepribadian seseorang. Jadi dia memiliki kepedulian untuk bisa memberikan apa yang dia mampu. Wahtikakil mustamirrah, dan kemudian juga keterkaitannya yang terus-menerus bila ilmi wal ulama, dengan ilmu dan ulama. Jadi bagaimanakah seorang ini merasa butuh ilmu, butuh orang yang punya ilmu, kemudian dia belajar. Wa musahabatil kutub, dan juga pemilik-pemilik kitab. Zaman sekarang ya ikhwah azanillah, itu sangat mudah sekali ketika kita mau belajar tentang masalah ilmu, tinggal buka katakanlah internet, pakai laptop atau bahkan pakai HP, mau cari apa saja tinggal nulis keluar. Ya. Ini adalah sebenarnya kalau kita paham, kemudian yang ada sekarang itu karena sudah diawali oleh para ulama zaman dahulu, yang mereka menulis kitab-kitab ya dengan tekun, ya tidak ada rasa bosan, dengan sabarnya menulis kitab-kitab. Akhirnya oleh orang yang berikutnya dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, kemudian zaman teknologi dimasukkan ke dalam
internet dan yang lainnya. Sekarang kita mudah, itu sangat mudah sekali. Maka meskipun begitu, itulah kelemahan kita. Kalau orang dahulu itu yang namanya membaca kitab itu banyak keterbatasan. Apakah itu mungkin kitabnya yang kurang jelas, atau suasananya, listriknya kurang terang dan yang lainnya. Tapi semangatnya Masya Allah. Ketika zaman semakin berubah dan kemudian semakin mudah, ini ternyata tidak selalu berdampak membuat semangat orang-orang sekarang. Malah justru yang terjadi mereka lupa karena kalah dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Maka marilah kita untuk kembali, yaitu bagaimanakah belajar itu tidak secara instan, tapi secara bagaimanakah kita melihat buku-buku yang itu menjadi rujukan para ulama. Termasuk ini bukan hal yang mudah, karena dengan buku yang setebal ini, wallahu a'lam, ini sampai kapan kita akan bisa membacakannya. Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa dimudahkan, istiqomahkan, untuk bisa membacakan ini semuanya nanti. Yang penting kita harus optimis. Qadarullah, misalkan ternyata Allah menentukan tidak sampai habis, alhamdulillah sudah dapat sebagiannya. Dalam kaidah dikatakan ma yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang kalian tidak bisa mendapatkan keseluruhan, jangan ditinggalkan sebagian besarnya. Jadi apa yang kita dapat, kita dapatkan. Makanya cari ilmu itu jangan tergesa-gesa. Saya pengen belajar ini, target anak 1, 2, 3 bulan, 1 tahun bisa ini. Boleh, mentarget itu boleh. Tapi ketika tidak mencapai target, ya introspeksi, kenapa kok tidak mencapai target? Mungkin dari diri kita sendiri. Ya, seperti misalkan ini, melihat bukunya yang tebal, kemudian kita sampaikan dalam sekali pertemuan 1 halaman saja kadang tidak nyampe, kemudian mikir, waduh lah ini kalau halamannya sampai, misalkan di sini ada halaman sampai 400-an, ya, 1 halaman itu satu kajian, ya kapan selesainya, kan begitu. Maka jangan berpikir yang demikian. Ya, tadi kalau kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan. Dapatkanlah yang sebagiannya. Baik. Pembahasi al-ulama ini juga merupakan pembahasan dari para ulama. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annaha takunu mutanawwi'atan. Ini sesuatu yang mutanawwi'ah, bermacam-macam. La tahtasu bi babin wahidin, tidak hanya khusus dalam satu bab saja. Maka kemudian beliau di sini memberikan gambaran secara umum terkait dengan isi dari buku ini. Tadi sudah kita bacakan tentang masalah daftar isinya, tapi beliau tulis secara umum juga. Faminha, maka di antara isi kitab ini tentang daqaiqut tafsir, tentang kedalaman tafsir. Jadi ketika membahas tentang masalah hati, misalkan ada ayatnya, maka bagaimanakah kedalaman tafsirnya? Allati tujadu fis suturil maktubah, yang dimana didapati yaitu garis-garis yang tertulis, di poin-poin yang tertulis. Wa in la tujadu, yang tidak didapati yang hanya secara tertulis saja, tapi ada makna yang tersirat. La tujadu. Wa innama tudraku bitta'ammul, bisa jadi kita mendapatkannya tidak hanya sekedar membaca tulisan, tapi apa? Tudrak, mendapatkan bitta'ammul, dengan merenungkan, wal fahm, memahami, wal mu'anah, dan memperhatikan. Inilah pentingnya para jamaah ketika kita membaca suatu katakanlah kalimat, ya, kemudian kita tidak memahaminya, ya jangan tergesa-gesa kemudian kita putus asa, kemudian sudah tidak paham ditinggalkan. Atau kemudian kita karena membaca sekali, 2 kali tidak paham, langsung tanya kepada orang ini, gimana sih maksudnya kok saya tidak paham? Ya boleh saya bertanya. Tapi bisa jadi kadang-kadang kita dalam membacanya itu yang kurang pas. Padahal kalau dibaca pelan-pelan, ya itu baru kenal atau baru paham. Mungkin itu ada satu paragraf, ketika kita baca pelan-pelan, diulang-ulang, akhirnya paham. Tapi kadang-kadang sekali baca sampai terakhir nggak paham, ya karena memang pikirannya itu
kok banyak, akhirnya enggak paham. Tapi kalau pelan-pelan sabar itu akan bisa paham. Nah inilah butuh yang namanya perenungan, memahami dan perhatian. Peminha dan di antara lainnya syawaridus sunnah, itu berbagai macam sunnah yang tertulis di sini nanti. Allati tatawaqqafu ala tatabbu', yang dimana ini menjadi nanti sikap untuk penelitian. Artinya yaitu untuk bahan untuk bisa diteliti. Wa muwasalatil bahs, dan pembahasan yang terus-menerus. Wal muqaranati, dan juga ada perbandingan satu dengan yang lainnya. Wal istiqsai, dan juga ada penggabungan satu dengan yang lain. Wal mubahatsah, dan pembahasan-pembahasan yang ada. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Selanjutnya, oh iya, ini di dalam pertemuan kita mulai hari ini insyaallah terkait dengan masalah waktu, maka kita akan lanjutkan sampai nanti mungkin diperkirakan kurang 3-4 menit itu untuk adzan. Setelah adzan nanti baru langsung iqamah. Ya, adanya jadi diundur sedikit sampai nanti kurang, yaitu 3 atau mungkin kurang 4 menit atau 5 menit. Baik. Kita lanjutkan dulu. Wa minha, dan diantaranya fawaid tajribah. Ada faidah-faidah tajribah, yaitu pengalaman-pengalaman. Namanya pengalaman itu kan dikatakan apa? Pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tanpa atau tidak melalui tulisan, kemudian tapi mendengarkan pengalaman seseorang, kita bisa mengambil ilmu darinya. Bisa mengambil ilmu darinya, dan itu mungkin kita alami. Kita bisa menjadi seperti ini sekarang ini mungkin karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Maka nanti disebutkan yang faidah-faidahnya. Wal istiqaqi bin nas, dan kemudian juga yaitu tentang kontak manusia, yaitu tentang hubungan dengan manusia. Wa ma'rifatu a'rafihim wa madahibihim, dan kita mengenal bagaimanakah pribadi atau orang lain tersebut, kemudian pandangan-pandangannya, madhabnya bagaimana, mukhtalifah yang bermacam-macam, ya. Maka ini akan disebutkan faedahnya. Wa an mati sulukihim, dan ciri-ciri suluk mereka, ciri-ciri perilaku mereka. Wah, ini orang yang sabar, ini orang yang pemarah, ini orang yang tekun, dan lain-lainnya. Juga di dalam kitab ini dibahas wa minha adzauqus suluki, yaitu tentang zauq, yaitu rasa perilaku. Bagaimana maksudnya rasa perilaku? Orang ketika berperilaku dengan yang baik, maka orang itu akan bisa merasakan kenyamanan. Kita bertemu orang, dia ketika ketemu dia tersenyum, maka kita akan merasakan nyaman padanya karena dia murah senyum, ya. Sebaliknya kalau kita ketemu orang itu kebetulan jarang sekali tersenyum, ya, cemberut terus misalkan, ya kita tidak nyaman, kan begitu. Jadi rasanya begitu. Wal fahm, dan juga pemahaman al muttazinu lil umur, pemahaman yang itu diimbangi dengan berbagai perkara yang berimbang terhadap perkara-perkara yang ada. Bagaimanakah pemahamannya ini, pemahamannya ini. Wa mu'alajatuha, dan juga yaitu obatnya atau bahasa kita solusinya. Ya, solusinya bima yattafiqu ma'asyar'i wal waqi'. Solusi yang itu sesuai dengan apa? Yaitu asyar'i wal waqi'. Syariat maupun fakta yang ada. Syariat maupun fakta yang ada. Dua lagi ya ikhwah azani wa azakullah, inti dari buku ini disebutkan oleh beliau. Minha, dan diantara isi kitab ini nanti itu fawaidul lughatil arabiyyah. Ada faraidul lughatil arabiyyah, yaitu detailnya tentang bahasa Arab, tentang kandungan bahasa Arab, bahkan wal balaghah, sastranya juga. Maka di awal kita katakan memang tulisan-tulisan beliau ini mengarah kepada yaitu sastra. Allati tubrizul ma'ani fi hullatin zahiyatin,
yang ini akan tampak makna-maknanya yang sangat tinggi, ya, kandungannya tinggi. Kita tahu kan kalau namanya orang sastra itu ketika mengatakan satu bait, satu bait sastra itu maknanya bukan hanya tertulis itu, tapi ada makna di balik itu. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Wasuratin wadhaatin. Juga ada gambaran-gambaran yang sangat bersinar, yang mengagumkan. Kemudian yang terakhir, waminha al-istishhadu sya'ri fi mawatina yahsunul istishhadu bihi fiha. Ada istishhad, persaksian, yaitu sya'ri, perasaan. Ya, syuur itu perasaan. Jadi kita merasakan fi mawatin, di berbagai tempat yahsunul istishhad, yang itu bagus di dalam persaksiannya, yang ada di dalamnya. Ini terkait dengan masalah hati tadi itu, kemudian kita bersaksi, bahwa memang ini benar, ini bisa membuat nyaman, ini bisa membuat tenang. Kalau yang begini membuat kita itu gundah, membuat galau dan yang lainnya. Yubrizu qimatal kalimah, dan juga tampak di sana tentang nilai-nilai kata al-mauzunah, yang ditimbang, wal mausumah wal marsumah, dan tertulis fi mawatiniha al-laiki biha, di berbagai tempat yang sesuai. Itulah ya ikhwah azani yasullah, sekelumit atau sebagian gambaran yang terkait dengan kitab ini. Jadi kita belum sama sekali menyampaikan tentang isi dari kitab ini, tapi kita mengenal sedikit tentang kitab yang akan kita baca. Sengaja memang kita tidak langsung masuk ke dalam materi dengan harapan kita sudah tahu gambaran secara umum dari kitab ini, sehingga nanti ketika kita masuk, setelah bahas akidah berarti nanti bahas tentang masalah Quran, bahas masalah hadis. Jadi kita jadi orang yang sabar. Misalkan kita pengen mengetahui tentang masalah tadi, masalah hati, ya ada bagiannya nanti tersendiri. Sementara bahas akidah dulu, bahas Quran dulu, bahas hadis dulu. Jangan tergesa-gesa untuk pengen masalah ini dulu sajalah, ya. Nanti ibarat ketika kita naik tangga, ketika ada tangga 1, 2, 3, 4 yang harus kita pelan-pelan untuk naik. Kalau kita nanti pengen yang di atas, kemudian meloncat, kalau tidak bisa pas, kakinya bisa jatuh. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya ketika kita belajar itu hendaklah memang memiliki tahapan. Tahapan dalam arti ya sudah kita sabar di dalam pembahasan yang paling aham, yang paling penting. Masalah dasar, masalah akidah, masalah tauhid yang paling penting. Sumbernya Al-Quran, tentang sumbernya hadis, itu yang masalah penting. Jangan belum-belum baru belajar gimana kondisi masyarakat ini, politik bagaimana, di dunia ini sedang gonjang-ganjing masalah antar negara. Aduh, gak kuat kita itu ya. Kita nanti tanpa ilmu akhirnya jadi kebawa oleh informasi, kebawa oleh kabar sana begini, kabar begitu begini, gak ngerti benar salahnya. Kalaupun tahu benar salahnya juga tidak ada manfaat pada diri kita. Bahkan yang naudzubillah, yang prihatinkan kadang ketika ada katakanlah perbedaan pendapat di dalam keluarga, ada satu misalkan membela ini, satu membela itu, akhirnya mereka berselisih bahkan sampai gontok-gontokan dengan keluarganya sendiri, ya. Faedahnya apa? Tidak ada faedahnya. Kalaupun tidak tahu, mereka akan damai-damai saja. Tapi ketika mereka membicarakan masalah yang mutaakhir, yang sekarang ini, yang satu pendapatnya begini sebagainya, itu kemudian berselisih dan diterus-teruskan, ya naudzubillah, khawatirnya kita akan apa? Sudah tidak dapat hasil, tidak merubah kondisi, keluarganya jadi masalah. Naudzubillah min dzalik. Itulah ya ikhwah azani wasallam yang bisa kita sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan pengenalan kitab ini, ya. Oh ya, sebelum kita akhiri terkait dengan masalah tanya jawab itu, insyaallah nanti ketika kita masuk waktu Isya, materinya itu kita hentikan. Kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab, kemudian kalau tidak ada kita lanjutkan sampai waktu mungkin sekitar kurang 4 menit semacam ini, kemudian kita tutup, kemudian adzan dan langsung salat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diundang Allah Ta'ala untuk bisa istiqomah di dalam belajar baca ini sampai nanti, dan kita mendapatkan faedah yang besar,
dan kita dimudahkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.